Pernah nggak kamu ngerasa begini, kawan? Kamu diem, tapi hatimu ribut. Capek kerja, pusing tagihan, takut nggak cukup buat keluarga. Tapi tetap senyum dan bilang, aku bisa kok. Padahal, kadang kamu sendiri juga pengen ditanya, kamu nggak apa-apa? Kisah ini buat kamu. Iya, buat kamu. Yang setiap hari bertahan, diam-diam berjuang, tapi belum tentu dimengerti. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan semua. Semoga kamu yang sedang nonton ini selalu sehat, kuat, dan dilapangkan hatinya. Sebelum kita mulai kisah ini, yuk bantu support channel ini dengan klik like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar makin banyak laki-laki yang dikuatkan lewat cerita ini. Semoga Allah ringankan setiap langkah kita. Amin. Kadang laki-laki itu kelihatan biasa aja. Dia pulang kerja seperti biasa, senyum ke anak-anak, ngobrol sebentar dengan istri, lalu rebahan sejenak. Tapi di balik wajah datarnya, ada perang yang dia lawan sendirian. Ada capek yang gak sempet diungkapkan, karena dia tahu dia harus kuat buat keluarga. Dia nggak cerita kalau di kantor tadi dimarahin atasan. Dia nggak bilang kalau saldo ATM-nya cuma cukup buat isi bensin dan beli popok. Dia tahan semua karena baginya mengeluh bukan opsi. Laki-laki nggak boleh lemah. Tapi pernah nggak ada suara kecil dalam hatinya bertanya, kenapa harus aku yang mikirin semuanya? Kenapa aku yang harus kerja keras dari pagi sampai malam? Kenapa semua beban harus aku yang pikul, sendirian? Dan saat itu, hatinya cuma bisa menjawab, karena aku laki-laki. Saat semua orang tidur nyenyak, dia masih terjaga. Mikirin cicilan, mikirin sekolah anak, mikirin kerjaan besok yang belum kelar. Tapi besok pagi, dia tetap bangun lebih dulu, masak air, wudhu, dan sholat. Lalu berangkat kerja lagi, seolah gak terjadi apa-apa. Kan kamu laki-laki, katanya dalam hati. Dan entah kenapa, itu cukup jadi alasan untuk tetap bertahan, meski lelah, meski hati ingin dimengerti juga. Kadang, dia cuma pengen satu hal kecil. Ada yang nanya, kamu nggak apa-apa? Itulah laki-laki. Bukan tanpa rasa, tapi terlalu banyak rasa yang dipendam sendiri. Jika kamu setuju bahwa banyak laki-laki di luar sana sedang diam-diam bertahan, bantu mereka dengan cerita ini. Klik like dan bagikan. Karena mungkin mereka sedang menunggu satu pengingat kecil bahwa mereka tidak sendirian. Banyak laki-laki mengira semua beban ini datang karena dia suami, karena sudah berumah tangga, karena status kepala keluarga. Tapi ternyata bukan cuma itu. Bahkan sebelum jadi suami, bahkan sejak manusia pertama, lelaki memang diciptakan dengan peran yang berbeda. Perhatikan kisah Nabi Adam alaihi salam dalam Al-Quran. Saat Allah memperingatkan Adam tentang iblis, Allah berfirman, "Wahai Adam, sungguh ini iblis musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka jangan sampai dia mengeluarkan kamu berdua dari surga, nanti kamu celaka." Quran Surat Toha ayat 117. Waktu bicara soal terusir dari surga, Allah menyebut kamu berdua, karena saat itu Adam dan istrinya berdua. Tapi giliran Allah berbicara tentang celaka, susah payah. Allah berfirman, kamu saja yang celaka. Bukan kamu berdua, bukan kalian berdua akan celaka, tapi hanya kepada Adam. Kenapa? Kenapa hanya Adam yang disebut akan celaka? Padahal dia berdua waktu itu, padahal istrinya juga akan keluar dari surga. Karena sejak awal, beban dunia ini memang dipikurkan ke pundak laki-laki. Allah tidak salah pilih. Bukan karena istri tak mampu, bukan karena perempuan itu lemah, tapi karena lelaki punya tugas berat,
yang bukan hukuman, tapi kepercayaan. Jadi kalau kamu hari ini merasa berat, bukan karena kamu suami, tapi karena kamu laki-laki. Dan Allah sedang mempercayakan kepadamu apa yang pernah Dia percayakan pada nabi pertama, memikul dunia. Bebanmu bukan hasil ketidakadilan, tapi bentuk penghormatan dari Tuhanmu. Dan ketika Allah memilihmu, itu karena Dia tahu kamu sanggup. Laki-laki itu pemimpin bagi perempuan. Tapi sebelum jadi pemimpin orang lain, dia harus jadi pemikul takdir sejak hari pertama. Setelah keluar dari surga, Adam tak langsung beristirahat. Tak ada waktu untuk bersedih terlalu lama, sebab dunia ini bukan tempat bersantai. Dunia adalah tempat lelaki diuji dengan kerja, dengan tanggung jawab, dengan beban yang berat tapi mulia. Dalam tafsir Ruh Al-Ma'ani disebutkan, Fatashka artinya engkau, Adam, akan bersusah payah dalam mencari penghidupan. Artinya, sejak awal Allah telah menetapkan lelakilah yang akan memikul kerja, bukan karena istri tak bisa bekerja, tapi karena kerja adalah bagian dari kehormatan lelaki. Itu bukan hukuman, itu takdir. Zaman boleh berubah, tapi tanggung jawab itu masih sama. Dulu Adam mencangkul tanah, sekarang kamu mencangkul pekerjaan. Dulu Adam memeras keringat demi hidup, sekarang kamu memeras pikiran, tenaga, waktu, demi istri dan anak-anakmu bisa makan dan tidur nyenyak. Maka jangan pernah anggap kelelahanmu hari ini sebagai kelemahan. Jangan pernah merasa gagal hanya karena kamu lelah. Justru kelelahan itu adalah tanda bahwa kamu sedang melaksanakan kehormatan dari Tuhanmu. Lelaki tidak harus sempurna. Dia hanya perlu satu hal: bertahan. Bertahan saat tak ada yang tahu perjuangannya. Bertahan saat tak ada yang menepuk bahunya. Karena Tuhan yang menitipkan peran ini pasti tahu kekuatan hambanya. Kalau kamu sedang merasa ingin menyerah, ingatlah satu hal. Kamu sedang berjalan di jejak yang sama seperti nabi pertamamu. Adam juga pernah lelah, tapi dia tetap berjalan. Dan kamu juga bisa. Capek itu bukan tanda gagal. Capek itu tanda kamu sedang memikul kehormatan yang tidak semua orang sanggup memikulnya. Ada satu kesalahan yang sering dilakukan laki-laki saat lelah. Mereka memilih diam. Bukan karena tak butuh ditanya, tapi karena merasa harus kuat, harus tahan, harus selesai sendiri. Padahal, bahkan Adam alaihissalam, manusia pertama, makhluk pilihan Allah pun tak diminta untuk memikul semua sendirian. Dalam kisahnya, Nabi Adam tidak dibiarkan sendirian oleh Allah. Meski dihukum, meski diturunkan dari surga, Allah tetap beri Adam pendamping, Hawa. Tetap diberi bimbingan, tetap diberi harapan. Karena bahkan perjuangan lelaki yang berat pun tidak pernah benar-benar sendiri, selama ia masih ingat bahwa ada Allah yang melihat setiap tetesan peluhnya. Allah tidak menciptakan pundak lelaki untuk menahan semua beban tanpa arah, tapi agar dia tahu, dia boleh kuat, asal tetap bergantung pada yang maha kuat. Boleh diam, asal bukan lupa bahwa Allah tahu. Boleh capek, asal bukan putus harapan dari Tuhan. Kadang, laki-laki hanya perlu satu bisikan sederhana untuk bertahan. Aku tahu kamu capek, tapi aku percaya kamu bisa. Dan bisikan itu bisa datang dari istri, dari sahabat, atau bahkan langsung dari Al-Quran. Coba buka lagi surat Taha tadi. Saat Allah bilang, nanti kamu celaka, itu bukan ancaman, tapi peringatan penuh perhatian. Allah tak sedang berkata, rasakan akibatmu, tapi lebih kepada, hati-hati, aku tahu ini berat, tapi aku bersamamu. Jadi, saat kamu merasa seperti berjalan sendirian, ingat
Bukan kamu sendiri yang pernah merasa begitu. Bukan cuma kamu yang pernah bingung, capek, ingin berhenti. Bahkan Adam pun pernah. Dan Allah tetap bersamanya. Laki-laki sejati bukan yang tak pernah lelah, tapi yang tetap berdiri saat lelah datang. Karena dia tahu Allah tidak pernah meninggalkannya. Ada satu hal yang sering tidak kamu sadari saat sedang lelah. Ternyata, lelahmu sedang berbicara ke langit. Keringatmu bukan hanya hilang di serab baju, tapi tercatat rapi oleh malaikat. Tiap detik kamu tahan emosi, tiap rupiah yang kamu hasilkan dengan halal, tiap rasa ingin menyerah yang kamu pelan, itu semua doa. Doa dalam bentuk diam. Allah Maha Tahu. Kamu tidak butuh selalu berkata, "Ya Allah, aku capek." Karena bahkan nafasmu yang berat pun sudah cukup sebagai bentuk permohonan. Karena bahkan langkahmu yang terseok pun sudah sampai ke langit sebagai lafaz tak bersuara yang penuh makna. Ada doa yang tidak perlu kalimat. Ada harapan yang tidak perlu ucapan. Ada pengaduan yang tidak perlu menangis kencang. Karena Allah tidak menunggu kamu kuat untuk menghadapnya. Justru saat kamu paling lemah, Allah paling dekat. Jangan pernah anggap air matamu saat sendirian itu sia-sia. Jangan kira rasa lelahmu hari ini tak ada balasannya. Karena bisa jadi, satu titik lelahmu itu menjadi sebab turunnya kasih sayang Allah pada keluargamu, pada anak-anakmu, pada masa depanmu. Bahkan diamnya lelaki yang sabar bisa lebih nyaring dari teriakan mereka yang putus asa. Wahai lelaki, engkau mungkin tidak viral, tidak dikenal, tidak disebut-sebut dalam berita. Tapi langit tahu namamu, langit tahu perjuanganmu, dan langit telah menyiapkan tempat bagi mereka yang bertahan dalam diam, yang tetap menafkahi, tetap berjuang, meski dunia tak mengerti lelahmu. Kalau hari ini kamu sedang ingin menyerah, ingatlah ayat itu. Nanti kamu celaka. Karena itu bukan ancaman, tapi peringatan sayang dari Tuhanmu. Berat ya, tapi aku lihat semua itu. Dan aku bersamamu sampai akhir. Jadi, kalau kamu lelah, tenang. Itu tandanya kamu sedang hidup sebagaimana laki-laki seharusnya. Semoga Allah kuatkan pundakmu, lapangkan dadamu, dan bahagiakan keluargamu. Karena kamu sudah menjalani sesuatu yang tidak semua orang mampu. Dan buat kamu yang nonton sampai akhir, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Biar semakin banyak saudara kita yang merasa ditemani dan dikuatkan. Sampai ketemu di kisah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.